tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Ini barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat dulu, katakan wahai hambaku, ya, katakan wahai hambaku. Ya, begini pelajaran dari Allah yang kita diberikan ke kita. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, nanti kamu, ya Allah, Anda aja minta tolong saya, kan minta tolong siapa? Dan jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di ulumul Quran diterangkan di mana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal. Bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya, namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Dong, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi dikrem, jadi gubernur.
Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadlil ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi gambarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Mana yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang tidak ada gunanya. Ini alhamdulillah di Indonesia terlihat banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sekolah, keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri tetangga kan akar PD. Tapi yang sekolah masih banyak, jauh dari keluarga tetap lurus. Ya, kalau yang cepat lurus kan wajar, konangan orang akeh. Ini sudah jauh masih lurus. Nah, ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah. Jika ada surat yang menjamin pelafalannya atau qailina terbebas dari asinnya. Wa qalat asyayatin lahu is ayyu'in ta'muruna ya maulana. Fa qala lahum idhabu wajtahidu hatta tuhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana dari para setan itu? Lalu kita gimana? Kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita masih kurang. Kalau sama sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan iblis. Jadi kalau sama sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan. Masih kurang baca. Berapa kali? Berapa ya? Jadi masalah berjubah. Enggak 5 kali itu pentingnya itu gila, kamu itu ngitungnya dengan 5 ini. 5 waktu itu berarti mainnya berapa? 17. Ya. 17. 17 tapi kalau makmum itu sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu kok ikut ruko ini makmum kan yang tarawih loh kan. Kalau tarawih jarang sempurna. Fatihahnya itu kan imam baru kok kamu bacanya Fatihah pada mana? Terus tengah. Jadi
paling pas raweh aja kan ya sebenarnya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh akhirnya. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat sehingga cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Lalu obatnya nggak ada, cuma dia stok karena ada surat yang turun yang melaporkan itu pasti selamat dari Allah. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca. Nah ini rapatnya itu. Idhabu wajtahidu hatta tusilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Fala yusiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum ajrun wa ibadah. Saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Kalau rutin saja, jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar. Ibarat gini, kalau saya tanya, saya juga sering mikir, masa bedanya surat dan punya kekuatan seperti itu di dunia ini, kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimat. Kalimat itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi. Misalnya Anda berangkat gitu, berangkat keluar, itu beda dengan ketika mungkin satu kalimat. Nah, mungkin-mungkin mungkin dengan itu menjadi penting dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah Fatihah itu seperti itu. Kamu melafalkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan arah, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Itu efeknya luar. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi kata babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan, ini dipanggil bapak oleh anak. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama dia, ijazah lafaz ini gunanya apa sih? Ijazah itu untayan kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan arah dan para malaikat juga efeknya keluar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafazkan Fatihah itu melafazkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti keluar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang, itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang itu sudah tidak ngerti itu, jadi itu mantra jimat, surafat, awal dari segala. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar sama. Ketika kita ngerti kamu juga karena itu dosa wangilan. Pak dibuju, kue gagal, tok wah itu seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya itu secara rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ini terjadi jenis perempuan yang seperti ini. Apalagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat. Ya kira-kira apa kata itu gitu? Kalimat yang baik, kalimat yang berbeda diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ada apa kira-kira? Pasti luar. Support yang dikatakan itu di anak kita itu luar biasa. Tapi itu support yang diajarkan Allah dan Rasul. Tanya kawan, kalimat-kalimat yang sudah berbeda. Sholat itu ya, Rabbana lakal hamdu kama rabbana ardi wa bi'ibadi kami sayyid. Zat yang layak dipuji dan pujian itu memenuhi langit. Apa kita tahu nggak ada sebentar di alam raya itu sesuatu yang